Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sebelum kita belajar, langkah baiknya mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Baik, beriman kepada Nabi dan Rasul berarti artinya ketika kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita yakin dan percaya akan keberadaan Nabi dan Rasul tersebut. Arti iman kepada Nabi dan Rasul, golongan orang yang beriman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, berikut tidak termasuk iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Jika salah satu diingkari orang tersebut, jadi di dalam ayat tersebut dikatakan, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Sekali lagi, apabila kita beriman kepada Nabi dan Rasul, artinya kita yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada dan merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Ini ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, ini saya rasa semuanya hafal ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Yulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Ini anak-anak sekalian seharusnya sudah hafal karena ini mungkin adalah pelajaran dari SD ya, 25 nama nabi yang wajib kita ketahui. Nah, sekarang kita masuk nabi yang termasuk ulul azmi. Nah, kita harus ketahui dulu ulul azmi itu adalah gelar untuk para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendiriannya dan tabah menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Nah, sekarang ada berapa rasul yang termasuk dalam ulul azmi? Ya, ini ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut adalah 5 nabi dan 5 rasul yang termasuk mendapat gelar ulul azmi. Nah, sifat ulul azmi yang dimiliki silahkan dibaca di sini. Nah, kita masuk ke sifat wajib para rasul. Nah, di sini ada sidik, amanah, tabdik, fatonah. Nah, cara kalian supaya mudah mengingat adalah sifat sidik adalah jujur, berkata benar supaya mudah mengingat. Amanah adalah dapat dipercaya. Tablik adalah menyampaikan. Fatonah adalah cerdas. Dari 4 sifat wajib para rasul ini itu sangat penting sekali untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersifat syidik, bersifat jujur dalam
berkomunikasi dengan teman dan berperilaku dengan orang tua. Nah, baik dari ucapan maupun perbuatan kita harus selalu berkata jujur, benar, sidik. Yang kedua, kita tuh menjadi pribadi orang harus dapat dipercaya. Nah, Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Nah, sedangkan kita meneladani sikap Rasul yang amanah, berarti kita dapat dipercaya. Misalkan Bapak meminta menitipkan barang kepada kalian, terus anggaplah sebuah spidol. Kalian, oh nanti setelah ke pelajaran Bapak selesai spidolnya tolong dikembalikan ya ketua kelas, misalkan seperti itu. Oh berarti nanti ketua kelas mengembalikan. Itu bagian dari sikap amanah yang paling sederhana, artinya dapat dipercaya, dapat memegang kepercayaan orang lain. Yang selanjutnya adalah tablik. Nah, keteladanan kita kepada sifat wajib para rasul itu adalah dalam tabligh beliau ada menyampaikan semua wahyu yang diterima oleh Allah kepada umatnya. Jadi kita ketika punya ilmu itu kita disuruh menyampaikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan ilmu. Misalkan Mas si A sudah bisa hafal materi iman kepada malaikat. Nah, kalian sampaikan kepada teman-teman yang belum bisa, gitu. Seperti itu, artinya kalian dalam diri kalian meneladani sifat wajib bagi Rasul, tabligh. Yang selanjutnya adalah fatonah atau cerdas. Nah, maksudnya setiap Rasul itu merupakan orang yang cerdas dalam menjelaskan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia meneladani sifat wajib para Rasul. Fatonah, cerdas, artinya kita selalu senantiasa berusaha belajar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, smart, berilmu, sehingga ketika kita terjadi persoalan itu kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ilmu kita. Ya, anak-anak, itu adalah sifat wajib para rasul yang harus kita ingat. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Harus dihafal ya 4 ini. Nah, ini adalah sifat jais para rasul. Jais artinya boleh. Sifat jais berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya, namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jais rasul disebut dengan al-a'radul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Berikutnya adalah sifat mustahil para rasul. Maksudnya sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin itu akan ada pada diri rasul. Yang pertama adalah kizib, kedua khianat, kitman, baladah. Nah, kizib itu memiliki Rasulullah SAW kan memiliki sifat sidik, jujur. Mustahil Rasul itu bersifat kizib, yang bohong, berkata dusta. Nah, tidak mungkin Rasul itu mempunyai sifat dusta, bohong, menyampaikan wahyu yang disampaikan itu bohong, itu tidak mungkin. Yang kedua adalah sifat khianat. Khianat itu merupakan kebalikan dari amanah. Nah, khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Nah, mana mungkin ada seorang rasul yang bersifat khianat, tidak menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah itu secara penuh, atau yang
bahkan tidak sampai kepada kita, itu tidak mungkin. Makanya disebut sifat mustahil bagi para rasul. Yang ketiga adalah khitman. Khitman itu artinya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kita para umatnya. Makanya itu merupakan sifat mustahil bagi para rasul, itu adalah khitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mustahil para rasul ini merupakan kebalikan dari sifat wajib para rasul. Syidik, sifat kebalikannya kizib, amanah balikannya khianat, tablik balikannya kitman, fatonah balikannya balada. Jadi harus bisa membedakan mana yang merupakan sifat wajib bagi rasul dan sifat mustahil para rasul. Nah, adapun tugas-tugas rasul di muka bumi ini, yang pertama adalah sebagai khalifah ya, pemimpin. Pemimpin itu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah, menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira serta memberikan peringatan dan petunjuk, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Ya, yang tidak kalah penting adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menambah sempurnanya iman, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup, adanya motivasi untuk mengikat untuk senantiasa berperilaku baik, meneladani keteladanan dan panutan dalam kehidupan, dan lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital seperti ini? Nah, mari kita sama-sama kenali. Kalian itu adalah anak-anak generasi Alpha ya, lahir di usia 2011 sampai sekarang. Nah, artinya kita tahu nih porsi kita bagaimana. Tentu dengan berkembangnya teknologi, komputer, internet, kalian dapat mengakses informasi di mana-mana, itu akan ada plus minusnya dalam penerapan pendidikan tentunya. Nah, meneladani sifat-sifat Rasul di era digital, nah perlu perilaku yang kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital adalah sebagai berikut. Jadi kita harus menanamkan dasarnya terlebih dahulu. Yang pasti yang pertama adalah beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Harus ada dulu iman itu di hati kita. Nah, iman dan Islam itu dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam diri kita nggak punya rasa iman, yuk mau eranya digital, mau eranya nggak digital, ya tetap aja kita tidak bisa meneladani sifat-sifat Rasul. Makanya harus kita tanamkan dalam diri kita iman terlebih dahulu. Nah, yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai sarana kreasi, sarana kreativitas untuk mencari informasi, nah, bukan untuk yang negatif. Nah, itu harus digarisbawahi. Di perkembangan era digital yang
tidak terbendung ini, kita harus membentengi diri kita dengan dasar-dasar tadi. Dalam hati kita harus ada iman, kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak di antara kita ketika kita ditanya siapa idola kita, pasti jawabannya ada yang menjawab Justin Bieber atau jawab siapa artis-artis Raffi Ahmad gitu. Tetapi kita lupa panutan dalam kehidupan kita, teladan kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus tanamkan pada diri kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter dengan meneladani sifat wajib para rasul tadi, yaitu jujur, amanah, fatonah, dan pastinya kita harus dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Pada tema hari ini adalah meneladani keteladanan kita kepada Nabi dan Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul yang tadi di awal sudah Bapak sampaikan merupakan rukun iman yang keempat. Artinya, yuk sama-sama kita berusaha meneladani sifat-sifat wajib para Rasul itu untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.